Nah, pemirsa, tidak banyak yang tahu ternyata jika nama kota Casablanca di Jakarta ini berasal dari nama dari salah satu kota di Maroko. Bram, tahu tidak? Ya pernah mendengar tapi tidak tahu bagaimana ceritanya begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal Casablanca ini mungkin warga ibu kota taunya seputar terowongan Casablanca yang dikenal punya cerita mistis begitu. Iya benar, saya juga pernah dengar beberapa cerita nih terkait terowongan Casablanca. Nah, cerita mistis ini pemirsa rupanya berawal dari kawasan Casablanca yang pada zaman Hindia Belanda dulu merupakan tanah makam. Nah, simak saja kisahnya dalam Sisi Kota berikut ini. Casablanca, Jakarta Selatan bisa dibilang kawasan yang mewakili julukan kota Jakarta. Metropolitan, modern, beragam, dan macet. Namun orang sering lupa, Jakarta juga dikenal sebagai kota yang menyimpan aneka kisah yang syarat akan sejarah. Ada yang berjalan harmonis, namun beberapa terkesan tragis, hingga menimbulkan nuansa mistis. Casablanca, sebuah cenderamata dari negeri matahari terbenam. Hadiah yang belakangan tertanam dan tumbuh, memberi kesan glamor, sekaligus rumor horor. Goresan cerita pertama kali tertoreh pada 1960-an saat Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang pada kala itu membina kerjasama dengan orang nomor satu Maroko, Raja Hasan II. Bentuk kerjasamanya adalah Sister City, yakni memberi nama jalan di ibu kota Maroko Rabat dengan nama Rue Jakarta, Rue Bandung, dan Avenue Soekarno. Sementara di Indonesia, salah satu jalan di Jakarta disematkan nama dari salah satu kota di Maroko, Casablanca. Berbicara soal Jalan Casablanca, dalam pembangunan jalan yang baru diresmikan pada 1996 dan 1997 ini, pemerintah sempat terkendala beberapa hal. Salah satunya adalah harus membongkar sebagian tanah makam yang membentang luas di peninggalan Hindia Belanda tersebut. Pembongkaran seperti kita lihat tetap terjadi setelah pemerintah memberikan dana ganti untung pada pihak terkait dan sejumlah makam dipindahkan ke tempat lain. Pada masa kolonial sudah dibangun menjadi tempat pemakaman umum oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Nah, di sini juga menjadi salah satu kuburan wakaf umum, wakaf masyarakat, kemudian diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah. Proyek ini pun selesai dengan meninggalkan sejumlah kisah misteri yang tumbuh dari masyarakat sekitar dan berkembang menjadi legenda ibu kota. Terowongan itu kan memang dahulunya adalah pinggiran dari kuburan. Jadi perbatasan kuburan ini, Benteng Pulau itu sampai sini kan dipotong oleh Jalan Casablanca. Maka disitulah kemudian memang barangkali ya karena kurang konsentrasinya para pengendara mobil, pengendara roda 2, udah konsentrasi dia sedang melamun maka terserempet, maka dia menabrak pinggir marka jalan, maka dia meninggal dunia di situ. Jadi cerita-cerita seperti itu didengung-dengungkan untuk menambah cita rasa kehidupan kota Jakarta, terutama di terowongan Casablanca itu. Meski di kawasan Casablanca menjamur tempat kuliner, namun kalau Anda meminta saya untuk rekomendasi tempat makan, ini jalan sedikit ke arah Jalan Kiai Abdullah Syafi'i untuk menikmati kegaduhan yang ada di Depot Soto Gebrak yang sudah berdiri sejak 70-an ini. Ternyata kayak gini penyambutannya ya Mas ya? Masih juga sering kaget nggak? Kaget juga ternyata. Ini saya takutnya pas lagi makan gebrak juga ke sotonya dapet ya. Wow, ini experience pengalaman pertama kali saya nih mau makan soto aja dikagetin dulu. Makasih banyak ya Mas ya, saya coba nikmati nih. Kalau dari wanginya aja sih udah sedap bener nih. Jalan Casablanca, begitulah ia.
bukan hanya penghubung bagi warga pinggiran ibu kota dengan pusat jantung Jakarta yang tak pernah berhenti berdegup. Namun juga sebuah wujud hubungan persahabatan bagi sang Zamrud penghuni Katulistiwa dan si penjaga matahari terbenam. Tim Liputan CNN Indonesia.